Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa dengan renungan harian Iona. Inspiration of You Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman yang tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saudara dan saudari yang terkasih, di sini kita menemukan dua buah permohonan doa yang itu sudah dilakukan orang pada 2000 tahun yang lalu, yaitu sang penulis Mazmur. Apakah ini masih relevan dengan kehidupan kita sekarang? Sebuah doa yang diucapkan, yang dimohonkan oleh orang pada 2000 tahun yang lalu, bagaimana itu relevan di dalam kehidupan modern kita sekarang? Di sana ada sebuah permohonan, lalukanlah mataku. Apakah ini berarti bahwa Allah ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita lihat? Kalau kita mohon kehadirat Allah, lalukanlah mataku, berarti kita punya keinginan agar Allah membantu kita memilih apa yang hendaknya kita lihat, apa yang hendaknya kita tonton di jagat kehidupan kita yang sekarang. Ini bisa jadi kita mohon pertolongan kepada Allah, agar Allah membantu kita mengakses segala sesuatu, baik yang kita lihat secara luring, secara langsung di dalam dunia nyata, tetapi juga saat kita menggenggam smartphone, HP di tangan kita, atau perangkat-perangkat teknologi komunikasi. Kita menyerahkannya kepada Allah, agar Allah membantu kita, menolong kita menentukan apa yang akan kita klik, apa yang akan kita tonton, apa yang akan kita lakukan dengan berbagai macam tawaran media saat ini. Apakah demikian? Kita menaruhkan semua itu kepada Allah, sehingga kalau kita itu salah mengakses sesuatu, kemudian kita juga menyalahkan Allah. Apakah yang demikian adil? Mari kita berusaha untuk merenungkannya bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia selama ini, di mana orang memiliki kesempatan yang begitu bebas, begitu luas untuk mengamati ataupun menikmati, mengakses berbagai macam informasi, gambar, karya tulisan, video, film, blog, permainan atau game, dan lain sebagainya. Dunia maya, dunia internet memungkinkan orang untuk berjalan-jalan ke seluruh sudut bumi, bahkan ketika dia hanya berbaring di tempat tidur. Dengan perangkat telekomunikasi smartphone, orang dapat melihat apapun yang disuguhkan oleh dunia ini. Apakah itu baik maupun buruk? Apakah itu sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang sia-sia? Apakah itu sesuatu yang menolong atau bahkan yang menjerumuskan kita? Kita pasti sadar bahwa tidak semua yang ada di HP kita, tidak semua yang ada di internet, di dunia maya itu adalah tawaran-tawaran yang baik.
Bahkan di sana sini demikian banyak penelitian dan peringatan orang-orang yang berkompeten mengenai bahaya-bahaya dari arus komunikasi, arus informasi yang sedemikian terbuka. Di sana orang dihadapkan pada sebuah bahaya, misalnya kecanduan. Ya, orang kalau sudah pegang HP, ia lupa segalanya. Orang kalau sudah pegang HP, dia merasa seolah-olah disitulah tempat hidupnya. Orang merasa tidak bisa hidup, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas tanpa handphone, tanpa akses internet. Ya, untuk hal-hal yang baik itu tidak apa-apa. Tetapi ketika jari kita liar di atas screen, kita klik sana klik sini tanpa kontrol, maka yang akan masuk ke dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam rohani kita, pikiran kita adalah semuanya, yang baik maupun yang jahat, yang berguna maupun yang sia-sia, yang menolong maupun yang menjerumuskan, bahkan itu tanpa sadar, tanpa kita sadari. Karena dengan perangkat itu, engkau bisa bersembunyi dari penglihatan orang lain. Engkau bisa berusaha menyembunyikan jejak-jejak digitalmu. Sehingga di sana akan sulit orang untuk memantau aktivitas kita. Dan itu memperparah jalan kita ketika kita sudah tersesat. Semua orang tahu di media sosial yang baik ditawarkan, tetapi bahkan kejahatan itu juga diiklankan. Situs-situs yang tidak senonoh, permainan-permainan yang menunjukkan kekerasan, ataupun budaya-budaya yang di situ bertentangan dengan Injil, semua terbuka, semua disodorkan di hadapan kita dan disajikan dengan sangat menarik. Kita harus senantiasa sadar bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita baca, yang kita serap, yang kita lakukan, ini meninggalkan jejak. Bisa jadi itu jejak digital di perangkat kita, di device kita. Tetapi yang lebih serius, itu juga meninggalkan jejak di hati kita, di jiwa kita, di pikiran kita, yang baik maupun yang jahat. Kalau kita menyerap sesuatu yang baik, kebaikan pula. Mungkin itu metode-metode untuk kita melakukan sebuah pekerjaan agar berhasil. Oke, mungkin itu adalah motivasi-motivasi untuk kita lebih peka kepada sesama. Bagus, tetapi juga informasi, desakan-desakan, dorongan-dorongan yang sekedar hanya memenuhi keingintahuan kita, yang hanya sekedar kita asal klik, yang ternyata itu menyisipkan pesan-pesan setan. Kita harus berhati-hati dalam hal yang demikian. Kita harus selektif, berhati-hati agar aktivitas kita sehari-hari, khususnya di media sosial, ini tidak kemudian mengubah prioritas kita, mengganggu keselarasan hidup kita, di mana kemudian pertimbangan-pertimbangan kita menjadi rusak. Misalnya, ketika orang kemudian mengatakan, 10 perintah Tuhan itu kuno, sudah tidak relevan untuk kehidupan sekarang. Atau mungkin setiap hari hanya diajarkan untuk mengasihi. Lah kalau kita hidup di zaman yang kejam seperti ini bagaimana? Atau apa itu berdoa, apa itu beribadah, itu tidak akan memberikan kemakmuran. Engkau hanya akan dihibur-hibur, tetapi tidak ada sesuatu yang di situ mendatangkan manfaat secara real. Bisa jadi yang seperti itu. Lalu kita harus bagaimana? Karena kenyataannya inilah dunia kita sekarang. Seperti inilah adanya. Iblis semakin leluasa untuk di situ menyisipkan pesan-pesan untuk menentang Allah di dalam setiap saat kehidupan kita, di dalam setiap segi kehidupan kita. Kita harus bagaimana? Ya, yang pertama-tama ya kita memandang Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah senantiasa contoh dan teladan.
Dia selalu konsisten dengan pengajaran Injil, meskipun banyak orang yang tidak setuju, yang mungkin dikatakan itu tidak bersesuaian dengan zaman pada waktu itu. Tetapi Tuhan tetap melakukannya, perhatiannya tetap terpusat kepada hal-hal yang bersesuaian dengan kehendak Sang Bapa. Kita hendaknya juga senantiasa memohon agar Allah membantu kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan mata kita, indera kita, untuk kita dapat selektif mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Ini bukan berarti kita menimpakan seluruh tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab tetap ada di dalam diri kita, tetapi di tengah keterbatasan kita manusia, kelemahan kita bisa berpegang kepada kepedulian Allah, kepada kebaikannya. Dan yang lebih penting lagi, kita memohon sebagaimana sang penulis Mazmur, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Agar kita hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Allah, untuk kita tidak menyimpang dari arah tujuan iman kita. Sebagai orang-orang Kristen, pribadi Kristus itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dilihat orang, tetapi juga di sisi-sisi yang tersembunyi, di mana orang tidak bisa melihat aktivitas kita, yaitu ketika kita berada di dunia maya. Karena bagaimanapun, orang yang suka mengakses hal-hal yang jahat, yang tidak baik, maka itu menjadi pintu masuk bagi setan untuk kemudian menyusup ke dalam hati kita, mengendalikan pikiran kita, kemudian akan mengatur kata-kata kita, mengarahkan perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat menjadi kecanduan, kita dapat menjadi tidak peka terhadap sesama kita. Kita dapat berpotensi menjadi pelaku-pelaku tindak kekerasan, kebrutalan di dunia nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejahat apapun dunia, faktanya saat ini kita masih diizinkan untuk tinggal di sini. Maka kini tergantung kepada engkau dan saya bagaimana hendaknya kita berlindung, bersikap agar kita tidak kemudian terjerumus ke dalam kejahatan itu sendiri. Ada Tuhan yang siap menolong, ada Allah yang memiliki kekuatan tenaga lebih daripada setan, iblis, roh penyesat itu. Ia mampu menuntun kita ke arah yang benar kepada keselamatan, asal kita mau menyerahkan diri kita kepada Dia, agar hati nurani kita, jiwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Pikiran kita tetap bersih dan kita akan terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak perlu, kesesatan-kesesatan yang akan membunuh kita. Allah sungguh peduli kepadamu, Allah sungguh mengasihi engkau. Ia akan senantiasa mengawasi engkau dengan kasih dan kemurahan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.